Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Karena kita percaya firman Tuhan inilah yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Yang menuntun langkah kita, yang menerangi jalan hidup kita. Kita percaya firman Tuhan yang adalah kebenaran ini memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang menyingkapkan, Tuhan yang menyatakan kebenaran firman-Nya. Dan kita juga akan memohon supaya Roh Kudus yang akan mengurapi kita semua, sehingga kita bisa menangkap apa yang ingin Tuhan nyatakan dan sampaikan buat kita semua. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, atas segala berkat, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami membutuhkan firman-Mu yang akan menuntun kami, firman-Mu yang menerangi langkah hidup kami. Biarlah Engkau Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, menangkap dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah, memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, Dia Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Saat kita lelah, saat kita mungkin jenuh, saat kita mungkin kehilangan semangat hidup, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia yang akan memberi kekuatan. Karena itu nantikan Tuhan. Ya, berseru kepadanya dan nantikan Tuhan. Tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Sehingga kita bisa bangkit kembali. Ya, orang bisa mengatakan memotivasi ABC. Tetapi mereka hanya sebatas itu. Tetapi Tuhan bukan hanya memberikan nasihat. Tetapi Tuhan sendiri yang memberi kekuatan. Dia menambah semangat. Kekuatan ditambah, diberikan semangat baru lagi. Wah, luar biasa. Jadi jangan pernah putus asa dengan keadaan yang diizinkan terjadi dengan hidupmu. Apapun pergumulanmu, sesulit apapun itu, sebesar apapun itu, seberat apapun itu, selama Tuhan yang memberi kekuatan, maka kita akan beroleh kekuatan. Ya, sekalipun mungkin kita secara fisik mungkin sudah lemah, kita tidak berdaya, tetapi kita punya Tuhan, sumber kekuatan kita. Ya, jadi orang-orang muda, ya, lelah, lesu, teruna, jatuh, tersandung. Mereka orang-orang yang secara fisiknya itu kuat. Itu pun jatuh, itu pun tersandung. Artinya kekuatan manusia terbatas. Tetapi kita percaya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan baru kepada kita. Ya, bahkan Dia menambah semangat. Ini penting. Diberi kekuatan kalau nggak ada semangat, ya, orang-orang fisiknya kuat, tetapi kalau tidak ada istilahnya semangat hidup, kalau sudah kehilangan pengharapan, orang sudah mulai putus asa, maka ya kekuatannya tidak akan berguna. Tetapi ketika kita
bersemangat, ketika kita memiliki pengharapan dalam Tuhan, ketika kita diberi kekuatan juga oleh Tuhan, maka kita percaya sebesar apapun yang diizinkan terjadi, permasalahan demi permasalahan, kita bisa menanggungnya. Ingat, sadari, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, karena Dia menambah semangat baru dalam hidup kita. Ya, bagaimana Dia memberi semangat? Ya, dengan firman-Nya kita beroleh pengharapan. Tidak ada jalan buntu dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin untuk dikerjakan di dalam Tuhan. Ingat, Dialah sesungguhnya Tuhan yang menyertai dan menolong hidup kita. Jadi ketika kita berjuang, kita melakukan bagian kita, yang mungkin sebetulnya kita hanya melakukan bagian kecil. Sesungguhnya Tuhanlah sumber kekuatan itu. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jangan putus asa dengan keadaanmu. Sesulit apapun masalah yang kau hadapi, lihatlah Tuhan, Dia sumber kekuatanmu. Lihatlah Dia yang menambah semangat baru dalam dirimu. Jangan putus asa. Jangan menyerah dengan keadaan. Sering kita mendengar istilah, ya kita harus berserah. Betul, kita berserahnya bukan karena keadaan. Bukan menyerah kepada keadaan. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mau mendengarkan Tuhan. Kita menanti-nantikan janji Tuhan. Ya, apa yang Dia sampaikan, firman yang kita tangkap, kita imani, kita percayai, dan kita menanti-nantikan dengan percaya bahwa Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan itu. Nah, dengan demikian, ya kita berserahnya di situ. Berserah kepada Tuhan artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan untuk kita kerjakan, kerjakan. Ya, jadi istilahnya kita melakukan bagian kita, selebihnya Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan bagi hidup kita. Oh, Tuhan pun mau berperkara loh. Bukankah Dia juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita? Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi jangan menyerah, tetapi tetap berjuang dan percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan, Dia memberi semangat sehingga kita bisa melewati tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa dan berkemenangan. Ingatlah, semua karena Tuhan. Jangan lupa kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bersaksi kepada orang lain supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan, mengenal kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mengawali pekan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang akan kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau yang memberikan kekuatan baru, semangat yang baru dalam diri kami, untuk kami menapaki hari demi hari, waktu demi waktu. Dan kami percaya, tantangan, kesulitan, beban apapun kami bisa lalui, kami bisa melewati, sebab Engkau beserta kami dan memberi kekuatan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Ya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.